Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Haleluya, kita semua bersuka cita. Kita boleh ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan, amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Sekalipun mungkin saat kita menyembah Tuhan, saudara mungkin pakai masker agak ngap-ngap dikit. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus melihat hati kita, amin. Kerinduan kita, kasih dan cinta kita buat Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita. Terima kasih banyak Tuhan buat hari ini. Tuhan izinkan kami untuk beribadah, ketemu muka dengan muka hari ini. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Keluarga kami, pekerjaan kami, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami, kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau tanggalkan segala kekhawatiran kami. Kami mau arahkan pandangan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan pemberi hidup, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber segala-galanya dalam hidup kami. Dan tidak ada nama lain yang kami tinggikan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya dan mengasihi Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Semua Tuhan silakan duduk kembali. Mari kita menyatakan cinta kita, kasih kita buat Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, katakan Yesus, Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi saudara, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan aku mengasihi. Mengasihi Yesus.
hidup kami Bapa. Bukan karena kekuatan kami sendiri kami boleh ada di tempat ini. Namun kami tahu semua karena Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang tidak stabil, yang terguncang. Tapi kami tahu bersama dengan Tuhan kami dapat berdiri teguh. Karena cinta Tuhan jauh lebih dari cukup buat kami. Terima kasih Tuhan. Saya Pastor Victor Abraham sangat bersyukur boleh dapat kesempatan beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, keluarga besar GBI REM, dan saya bersyukur untuk Bapak Gembala dan juga sahabat hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Kita bersyukur ya, kita terus berdoa Tuhan berikan kesehatan yang baik buat setiap kita, dan minta izin sama Tuhan supaya kita boleh diberi kesempatan masuk tahun 2021. Dan saya percaya pasti ada sesuatu yang dahsyat Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Amin. Saudara siap masuk 2021? Berapa banyak yang siap melambaikan tangan tinggi? Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Baik, kita akan memulai dibantu oleh multimedia. Pada zaman dulu ada dua orang Bapak A dan Bapak B. Kerjanya adalah menggergaji, membelah papan. Kalau zaman sekarang kan papan bisa dibelah dengan mesin. Tapi zaman dulu biasanya harus manusia yang menggergaji papan tersebut. Ada Bapak A dan Bapak B. Yang Bapak A ini sangat semangat sekali. Pokoknya dia gergaji terus tanpa henti, terus dia gergaji. Sementara Bapak yang B, dia menggergaji, sesekali dia berhenti. Kemudian dia ambil kikir, kalau Bapak Ibu tahu pasti kikir yang untuk mengasah gergaji. Kemudian secara detail dia mengasah dari mata-mata gergaji itu. Kemudian dia lanjut lagi membelah. Nanti beberapa kali dia berhenti lagi, dia mengasah lagi secara detail gergaji tersebut, kemudian dia membelah lagi. Pertanyaannya saudara, renungkan sama-sama. Bapak A dan Bapak B ini sama-sama tugasnya membelah papan tersebut. Pada hasilnya, 1 minggu berjalan, berapa banyak papan yang dihasilkan A dan B ini? Mana yang lebih banyak menurut Bapak Ibu Saudara? Bapak A atau Bapak B? B ya. Bapak A kan semangat sekali terus dihajar. Tapi Bapak yang B ini sesekali dia berhenti. Secara detail, kadang sama-sama saya detail. Secara detail dia melihat dulu gergajinya, dia kikir dulu, baru dia melanjutkan. Dan benar saudara, kenyataannya selama 1 minggu Bapak B berhasil membelah papan lebih banyak dari Bapak A. Jadi kita belajar sama-sama. Semangat boleh, tapi juga harus detail. Seperti hari ini, saudara lihat gereja ini sudah menyiapkan dengan begitu luar biasa, mengukur suhu, kemudian ada hand sanitizer, ada jarak antar kursi. Ini adalah sebuah hal detail yang dilakukan. Ini satu hal yang sangat baik. Dan saya percaya saudara yang terkasih, tidak ada kata percuma, betul ya saudara ya? Kalau kita sudah jaga selama ini sekian bulan dan semua terpelihara dengan baik, ya nggak percuma karena saudara menjaga dengan baik, ya kan? Dan kalau saudara sudah ibadah, berdoa, ya mungkin semua lewat online, sekarang juga ada beberapa yang lewat online. Doa kita, ibadah kita, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Semua pasti akan mendatangkan hal yang baik buat setiap kita. Tepuk tangan yang dahsyat. Saya akan sedang membaca Kejadian pasal 6 ayat 14, 15 dan 16. Kita baca sama-sama dengan suara keras. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ini perintah Tuhan kepada aku ya. Buat bahtera, Tuhan jelas loh, kasih perintah. Pakai kayu gofir. Terus kemudian buat berpetak-petak. Harus kasih pakal di depan, di dalam, di luar. Lanjut 15. Beginilah kau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ayat 16. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Saudara yang terkasih, pertanyaannya, wah, mengapa? Kenapa Tuhan kasih seperti itu? Kita lanjut Kejadian 7 ayat 2. Saudara yang terkasih sama-sama.
Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil. Jadi yang gak haram ini harus ambil 7 pasang, bukan Nur dan keluarganya saja, tapi hewan-hewan yang gak haram 7 pasang, kemudian jantan dan betinanya. Tetapi binatang haram hanya 1 pasang, jantan dan betinanya. Itu juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh. Jadi kenapa sih Tuhan kasih perintah harus bangun ada tingkat bawah, tengah, atas, panjangnya sekian, lebarnya sekian? Karena bukan hanya Nur dan keluarga, tapi ada hewan-hewan yang harus dibawa, yang tidak haram 7 pasang, supaya bisa digunakan juga untuk sebuah persembahan, betul ya? Yang haram 1 pasang, yang haram pun Tuhan suruh harus bawa 1 pasang, saudara. Sangat detail, betul ya saudara ya? Makanya hari ini saya akan sebuah tema di penghujung tahun 2020, The Importance of Details. Pentingnya detail, ya saudara. Jadi kalau hari ini saudara pulang, terus habis pakai masker, baju dicuci, kemudian semprot dan lain sebagainya, disinfektan, apalagi saudara hand sanitizer, jangan merasa memang itu detail yang harus kita lakukan. Sebuah kenormalan baru, betul ya saudara ya? Lakukan dengan tidak jemu-jemu, jangan nurunin standar, betul saudara? Karena saya percaya semua yang sudah Tuhan tetapkan pasti ada maksud Tuhan. Boleh katakan sama-sama nih, saya pasti ada maksud Tuhan yang baik. Lebih keras, pasti ada maksud Tuhan yang baik. Makanya saya suka bilang begini, jangan menyesal ada di masa pandemi, tetapi sesalilah kalau menganggap detail itu tidak penting. Betul nggak saudara? Saudara kalau lihat bioskop ya, kalau dulu kan bebas, sekarang kan sudah kalau nggak salah udah mulai buka, tapi kan mesti ada jarak ya, tidak seramai dulu. Banyak yang anak-anak muda sekarang kan setiap hari lihatnya handphone, Netflix lah, video dan lain sebagainya, YouTube, saudara. Indonesian spend 9 hours a day facing a screen. Orang Indonesia spend 9 jam 1 hari untuk lihat layar, betul nggak saudara? Betul nggak ibu-ibu? Suami sering lihat layar kan? Ada yang komplain, lebih sering lihat layar daripada lihat saya katanya. Tapi nanti kalau bapak lihat ibu-ibu terus, nanti ibu bilang, kenapa sih lu lihat-lihat terus? Nah, serba salah juga bapak-bapaknya ya. Nah sekarang yang terkasih begini, semua orang sekarang lihatnya layar. Makanya ya ibadah online ya, bukan hanya televisi sekarang, tapi saudara lihat nonton film apa semua sudah banyak. Makanya kan banyak perusahaan-perusahaan yang membuat layanan berbayar, bisa lihat di handphone, bisa lihat di smart TV. Jadi benar-benar dimudahkan, film-film baru dikeluarkan, semua detail ngaturnya, betul nggak? Coba kalau nggak detail, nggak ngikutin apa yang dibutuhkan saat ini, terus benar nggak? Saya ambil contoh lain sudah. Saudara pasti tahu yang namanya KFC. Saya sedang tidak promo, saya nggak kenal KFC. Cuma maksudnya ini hanya contoh-contoh, saudara. KFC ini kan katanya jagonya ayam, saudara. Sering bikin promo, kalau nggak salah 7 potong atau 8 potong itu cuma 70.000. 1 potong nggak sampai 10.000, saudara. Ada lagi beberapa rivalnya yang lain, saudara. Secara tidak mereka bikin konsep demi konsep. Beberapa waktu yang lalu ada viral kalau nggak salah Burger King. Pasang di media sosial, pesanlah dari McDonald's. Ini kan aneh. Burger King pesannya dari McDonald's. Jadi banyak sekali hal-hal detail yang mereka siapkan. Salah satunya, saudara, salah satu contoh, KFC ini kan rajanya ayam, jualan kue cookies, betul saudara? Saya pikir kenapa ya kok dia jualan kue cookies? Rupa-rupanya di media sosial seperti Instagram, TikTok dan lain sebagainya sedang viral di masa pandemi. Banyak orang lihat handphone, banyak orang di rumah saja. Lihatnya apa? Makanan. Sambil bilang toppingnya guys, gitu mas saudara ya. Makanya dibuatlah kue ini. Wah, dengan begitu cepat anak-anak muda beli, terus benar-benar promo gratis gitu. Wah, dipasang di media sosial, diomongin ini itu. Makanya saya ingin katakan buat saudara, kalau orang-orang ini detail, maka kita juga harus detail. Tuhan kita juga detail. Tuhan mau supaya saudara dan saya di penghujung tahun ini, ketika kita detail, dengan jelas kita percaya bahwa Tuhan secara detail juga begitu luar biasa menyertai saudara. Maka tahun 2021 ada sebuah hal yang luar biasa Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Nah, saudara, mari kita lihat Kejadian 6 ayat 22 dengan suara keras baca. Lalu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah. Ada kata apa tadi, saudara? Katakan sekali lagi dengan keras. Apa, saudara? Tepat. Sekali lagi dengan keras. Apa? Nggak diterusin. Kemudian Nuh mengalir saja. Apa yang terjadi, terjadilah. Enggak. Dia melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi saudara, ini zaman lama, saudara, lama sekali. Kalau zamannya itu saja bisa melakukan seperti itu, masa kita kok kalah gitu kan? Nah, mari saudara, bagaimana kita dapat melakukan dengan detail, ya? Bagaimana saudara dan saya dapat melakukan dengan detail? Ada 3 pesan singkat saja, saudara, singkat saja. Saya percaya menjadi berkat buat setiap kita. Bagaimana supaya kita bisa melakukan secara detail? Yang pertama, Kejadian pasal 6 ayat 15. Kita baca sama-sama. Beginilah, engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Saya beberapa kali waktu ke Holy Land bertanya kepada teman-teman di sana, hasta itu kalau nggak salah ukuran dari ujung jari ini sampai di sini, kira-kira 44 cm atau 45 cm kira-kira. Jadi 300 hasta itu kalau kali 45 cm itu sama dengan 135. Kok diam semua? Berarti panjangnya berapa, saudara? 135 meter. Zaman dulu ini bukan zaman sekarang, saudara. Zaman dulu bangun kapal, bangun bahtera, panjangnya 135 meter. Lebarnya, saudara, 50 hasta kali 45 cm, kira-kira lebarnya 22,5 meter. Tinggi bahtera itu, saudara, 30 hasta, tingginya kira-kira 13,5 meter, 13,5 kalau bangunan dulu itu 4 lantai, kan 3 meter gitu ya. Kalau bangunan sekarang kan tingginya mungkin bisa 4 meter, berarti 3 lantai. Kalau dulu 4 lantai, jadi cukup tinggi sekali bahtera itu, bangunnya tinggi banget. Saudara, saya ingin ajak saudara lihat lapangan sepak bola. Pernah lihat lapangan sepak bola, saudara? Berapa panjang lapangan sepak bola? Kira-kira 100 sampai 110 meter. Bahtera tadi panjangnya berapa, saudara? 135. Zamannya Nuh, Tuhan sudah suruh dia bangun bahtera yang panjangnya lebih panjang dari lapangan sepak bola. Luar biasa tak Tuhan kita? Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Memang lebarnya tidak selebar lapangan sepak bola, tapi jangan salah. Ada tingkat bawah, tengah, dan atas. Jadi luas secara keseluruhan, ya, ditafsirkan luasnya lebih luas dari lapangan sepak bola. Bisa bayangkan, Nuh dan keluarga, hewan-hewan bisa masuk di sana karena Tuhan memelihara dengan begitu luar biasa. Sudah satu kalimat, Tuhan secara detail menyediakan kapasitas yang sesuai. Boleh katakan sama-sama dengan saya, Tuhan secara detail menyediakan kapasitas yang sesuai. Disuruh bangun panjangnya sekian, lebar sekian, tingkat sekian, berkotak-kotak karena Tuhan mau suruh lu masuk. Terus kemudian 7 pasang hewan yang tidak haram, yang haram 1 pasang, burung 7 pasang. Tuhan menyediakan kapasitas yang sesuai. Katakan sekali lagi, Tuhan menyediakan kapasitas yang sesuai. Pesan yang pertama buat setiap kita, ukur kapasitas kita sebelum mengambil keputusan. Mari renungkan sama-sama kalimat ini. Gimana ya supaya detail ya? Supaya saudara dan saya detail dan bisa masuk 2021 dengan lebih baik. Mari kita ukur kapasitas kita masing-masing sebelum kita ambil sebuah keputusan. Saudara yang berkasih, semua orang punya iman. Saya percaya kita punya iman, kepengen terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Betul, saudara. Dan jangan lupa, kita juga ukur. Jadi jangan bilang ini, kok enak jadi dia ya? Saya mau, dia itu mobilnya 5, saya mau mobil 5. Kapasitas dulu gak usah kecewa. Tuhan pasti punya rencana yang jauh lebih baik buat setiap kita. Betul, saudara? Ini saya tidak ukur, mohon maaf sekali lagi,
Saya tidak bermaksud menyinggung kanan kiri atau apapun, tidak. Tapi ini Tuhan ingatkan kita semua, setuju ya saudara? Tuhan ingat kita semua. Misalnya sekarang contoh saudara, ada gambar rumah sederhana. Ya sudah, doa Tuhan, aku minta setelah ini kalau bisa Tuhan kasih yang mungkin lebih baik. Oh, kapasitas saya mungkin listriknya cukup sekian ya. Semua diukur kapasitas. Pada saat pandemi misalnya, wah, pengeluaran baik, masih tetap, tapi pemasukan turun. Ukur kapasitas. Oh, kapasitas saya mungkin sekarang di sini. Saya mesti mulai hemat nih. Benar nggak saudara dan kasih? Ini teori gitu. Gak bisa begini. Tenang aja. Tuhan Maha Kuasa. Saya percaya Tuhan Maha Kuasa. Tapi Tuhan tidak ajar kita untuk ngawur. Katakan amin. Tuhan ajar kita untuk detail. Tuhan ajar kita untuk tertib. Ini semua dilakukan secara detail. Ukur kapasitas. Saya bersyukur Tuhan. Saya datang sama istri dan anak kami yang ketiga. Anak yang pertama sudah masuk selesai kuliah, yang kedua mau masuk kuliah, yang ketiga masih sekolah. Saudara, dan mau masuk sekolah pun kan ukur kapasitasnya dari mana? Oh, nanti ini mungkin ya dia kita bisa masuk di mana yang bisa kami juga menyekolahkan dengan baik, misalnya gitu saudara. Jadi semua diukur. Bukan diukur karena tidak punya iman, kita punya iman, tapi kita harus ukur dengan baik supaya jangan sampai keputusan kita salah dan keputusan kita menyulitkan hidup kita. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Coba saya berdoa. Pesan yang kedua saudara, ini menarik sekali. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 21 dengan suara keras. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah, ulang sekali lagi saudara. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan tanya dulu nih saudara, berapa lama dulu di atas kontrak? Ada yang tahu? Ya, banyak saudara pasti sudah tahu, ada tafsiran-tafsiran ya. Kita baca dari beberapa ayat. Kejadian 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, dan pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap di umur 600 tahun itu masuk. Ada yang menafsirkan sebelum umur 500 Tuhan sudah memberikan perintah. Ya, tapi kita jangan ribut dengan itu, nanti lebih baik kita fokus pada pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Jadi kira-kira mungkin dia bangun bahkan lama sekali, 100 tahunan lebih gitu saudara ya. 600 tahun masuk. Nah, pertanyaannya berapa lama dia ada di atas bahtera kan? Kita lanjut lagi Kejadian 8 ayat 13. Dalam tahun ke-600, boleh ulangi sekali lagi saudara, 600 berapa saudara? 1. Dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian itu membuka tutup bahtera itu dan melihat ternyatalah muka bumi sudah kering. Kita lihat ayat 14. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Lama nggak saudara? Cukup lama. Jadi bukan, bukannya masuk berapa ya? 1 bulan kayaknya. Mari kita lihat pesan dulu. Tuhan secara detail menyediakan dan meminta untuk membawanya. Tadi di awal kita bacanya apa saudara? Bawalah makanan dan apa tadi? Kumpul. Jadi sebenarnya sudah teriak tadi sama-sama baca dengan keras. Apa tadi saudara? Bagaimana kita belajar detail yang kedua saudara? Pesan yang kedua, kerjakan sungguh-sungguh dan simpan sebagian untuk cadangan. Betul saudara? Kok semua? Sekali lagi baca dengan keras. Kerjakan sungguh-sungguh dan simpan sebagian untuk. Tuhan suruh bawa semuanya. Nuh ini udah bikin bahtera, dia bilang gini, Tuhan, aku capek banget ya, udah bikin bahtera suruh ngumpulin makanan. Tapi dia taat saudara. Dia kerja, dia juga kumpulin makanan. Dia bikin bahtera cukup sulit, tapi dia juga ngumpulin. Jadi mari kita belajar saudara, pesan yang kedua supaya detail. Apa yang Tuhan kerjakan sungguh-sungguh. Tapi ingat, ada yang harus saudara simpan sebagian kecil atau sesuai dengan apa yang saudara dapat dari Tuhan.
untuk cadangan. Katakan sama-sama dengan saya, cadangan. Saudara, ada kalimat yang bagus banget. Antara, baca yuk sama-sama dengan suara keras. Antara ngalir aja, iman, dan keinginan daging, hanya kita masing-masing yang. Jadi ada yang bilang begini, mohon maaf. Ada tiga orang. Ada tiga orang yang pernah begini. Sudah bilang begini. Semua, ini belum. Belum ada. Kita beriman, dan bisa gesek dulu apa, dulu segala macam. Bahaya. Nanti yang kedua, dapat. Udah Tuhan pelihara. Habis itu semua. Lihat ini semua, ganti handphone baru, ganti semua. Ada tipe yang ketiga. Mungkin dapat bersyukur untuk Tuhan dulu, kemudian apa kebutuhan keluarga, tahan hati sedikit. Karena sama-sama saya tahan hati sedikit. Kalau lihat yang saleh-saleh ini kan persoalan, setiap hari terima email saleh, berapa saleh sudah? Ya kan? Saya kadang-kadang untuk begitu terima email itu saya hapus saja sudah, daripada saya tergoda juga gitu kan. Jadi semua. Orang yang ketiga, tahan hati sedikit deh, ada yang saya perlu cadang. Itu sudah. Saudara semua kandung, pengeluaran ada pemasukan dulu. Ada orang yang bisa bertahan kan ada cadangannya. Belum saudara? Oh jangan begitu. Itu orang hebat, saya di sini ada yang susah. Saya nggak bilang hebat atau nggak hebat. Ada orang hebat tuh nggak bisa simpan, utangnya banyak. Anda sudah. Tapi ada juga orang sederhana, tapi dia punya cadangan. Ini bukan ukuran hebat atau tidak hebat, kaya atau tidak kaya. Jangan ukuran itu sudah. Tapi kembali kepada pribadi masing-masing. Silakan kenal. Tuhan mau saudara dan saya. Tahan hati sedikit. Ini bahasa sehari-hari, tapi ini gampang dimengerti. Pesan kedua supaya detail, kita juga harus tahu ada cadangan yang harus disiapkan supaya saudara lihat melewati hari lepas hari tetap ada pertolongan Tuhan yang besar dengan hikmat Tuhan yang dahsyat, saudara dan keluarga terpelihara dengan baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan masuk ke pesan yang terakhir. Pesan yang terakhir Kejadian 7 ayat 17. Bagaimana sih supaya kita bisa detail, saudara, supaya terus ini menjadi berkat dalam kehidupan kita? 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Ya, dengan suara keras. Air itu naik dan mengangkat bantara itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Kita lompat Kejadian 3:24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Tadi kita baca di awal 601. Air 150 hari. Ya, jadi mana yang benar? Nanti kita, kalau saudara ada waktu di rumah harus ada waktu baca Kejadian ini 6, 7, beberapa pasal doang saudara, supaya lebih mengerti dan menjadi berkat, betul ya? Terus kemudian saya ini satu ayat lagi, Kejadian 8 ayat 3. Dan mati seluruh air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah. Ini kalau saudara baca, ini cukup panjang. Jadi pelan-pelan ini, hujan sudah berhenti, masih ada air. Nanti pelan-pelan, nanti saudara baca, Nuhul lepasin burung dulu, suruh cek sudah kering atau belum. Ya, ini cukup panjang sudah. Terus bolak-balik. Saya waktu baca ini saya berpikir gini, Tuhan kenapa nggak langsung aja sih bumi serap itu air? Bisa nggak saudara Tuhan lakukan itu? Saudara yakin nggak? Yang yakin langgakan tangan Tuhan punya kuasa. Saudara yakin Tuhan punya kuasa? Tepuk tangan dulu yang dasar Tuhan itu. Tuhan bisa bikin itu langsung turun. Tapi mari kita baca sama-sama. Pesan yang ketiga ini nanti, Tuhan secara detail membuat air itu surut secara. Apa maksudnya? Tuhan secara detail membuat air itu surut pelan-pelan. Karena pesan yang terakhir yang ketiga, saudara, kita baca sama-sama. Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, nikmati setiap proses, tetaplah sabar, dan setelah selesai itu air bah, Tuhan izinkan itu pelan-pelan supaya lu belajar dan kita semua belajar. Ada proses, pelan-pelan proses itu, nikmati proses itu, sabar. Yuk katakan sama-sama dengan saya, lebih lembut dong.
Yang sabar, nah itu kan gak sabar. Terutama tidak ada tadi sabar ya. Nikmati saja setiap proses ini. Nikmati setiap proses ini. Sabar. Belajarlah sesuatu dari ini. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya boleh minta sahabat-sahabat musik boleh kita ini. Saudara, saya tadi izin sama Bapak Gembala setelah firman, setelah persembahan, saya izin jalan dulu. Salah satu ketua pengurus di cabang kami bisa meninggal. Ya sedih, bukan COVID, memang sakit, Oliver dan beberapa sakit lain. Waktu saya itu diizinkan itu datang di ruang ICU, melihat seorang di mana sudah tidak ada harapan. Ya tentulah sebagai hamba Tuhan, saya pasti berusaha menghibur keluarga, memberi kekuatan. Sebab tidak di rumah sakit, memang Israel sukanya karena COVID di sakit, kan sakit karena COVID sudah sakit dulu. Tapi satu hal yang saya gimana ya, saya merasa keluarga ini level imannya ini luar biasa. Istrinya bilang begini, saya berdoa sama Tuhan agar suami saya terima mujizat. Aku selalu berpikir ya sama, semua orang pasti akan berdoa seperti itu. Tapi keputusan mujizat itu saya serahkan kepada Tuhan. Berinik saja, maksudnya apa sih? Dan pada saat kami bersama-sama menyaksikan dengan Nabi sampai di bawah dan berpulang ke rumah, istrinya bilang, Tuhan sudah mengadakan mujizat buat suami saya. Dia sudah sehat bersama Tuhan Yesus. Saya terharu juga. Dia nangis ya. Gimana ya itu kan? Tingkat imannya ini luar biasa. Dia tidak mujizat sama Tuhan, tapi keputusan sama Tuhan. Entah sehat bersama-sama dengan dia, atau sehat bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau bilang tepuk tangan yang dahsyat buat kami ini. Tapi saya terus terang sangat diberkati. Sangat diberkati. Beliau ini ketua pengurus salah satu cabang kami, dan waktu sebelum saya khotbah minggu lalu beliau sempat khotbah. Terus beliau minta nyanyi lagu ini. Saya merasa ini menjadi berkat kalau kita nyanyikan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada seiman yang besar dapat memindahkan gunung. Iman yang besar dapat memindahkan gunung, tapi iman yang benar kepada Yesus akan tetap setia meskipun gunung berbeda. Amin, saudara. Iman yang besar dapat memindahkan gunung, tapi iman yang benar tetap setia meskipun gunung berbeda, meskipun COVID belum selesai, meskipun masalah belum selesai. Saudara, iman yang benar, hatinya tertuju pada Tuhan dan akan berkata, Tuhan, meskipun apa yang aku minta
belum sesuai dengan apa yang aku harapkan. Tapi Tuhan tidak sedikit pun mengurangi cintaku ini kepadamu. Betul saudara? Orang berterima kasih karena baru dapat berkat biasa. Tapi di penghujung tak masih ada corona, masih ada masalah, masih ada persoalan. Tapi tetap bilang Tuhan aku bersyukur. Jempol itu saya nggak tahu mengangkat gerabah lagi baru ada. Cuma di kata kita, termasuk saya. Boleh bersama-sama kita ini. Walau ku tak dapat melihat. Ya, saat ini kita akan memberikan persembahan. Berdoa untuk persembahan. Bapak Ibu bisa transfer persembahan ataupun yang ingin memberikan saat ini, saudara dapat mempersiapkan amplopnya, tapi nanti akan diserahkan di depan setelah pulang keluar dari tempat ini akan masukkan dalam kotak persembahan. Baik, kita akan satu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Teristimewa Tuhan buat berkat materi juga yang Tuhan berikan buat keluarga kami, buat orang tua kami, buat kami. Kami mau kembalikan Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan 1/10 dan juga uang persembahan ucapan syukur kami ke hadapan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau pakai semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan biar nama Tuhan yang puji permuliakan lewat apa yang kami bawa. Hati kami tidak terikat dengan uang, tapi biarlah hati kami terikat dengan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami percaya kami memberi tidak akan pernah berkekurangan. Karena Tuhan Yesus sumber segala-galanya, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya untuk setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang membawa persembahan dengan penuh sukacita, pagi hari ini, siang hari ini, sama-sama kita katakan amin. Shalom Jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar, ada 4 kali ibadah, pukul 9, 11, 15, dan 17. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah pukul 10. Ibadah diadakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
kasih. Pada siang hari ini kembali kami diberikan kesempatan berkumpul di tempat ini. Di rumah Tuhan, di tempat ini untuk kami diberkati lewat pujian, penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tetapi ibadah yang mendatangkan kuasa Tuhan. Di tempat ini kami berjumpa dengan Tuhan. Di tempat ini kami mengalami kuasa Tuhan, mujizat terjadi. Sehingga waktu kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang lemah sudah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan sudah berikan jalan keluar. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan terus membawa kami dari satu kemenangan sampai pada kemenangan yang lain. Berkati juga seluruh tim yang melayani. Kami percaya jeripaya kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Dan kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sepenuhnya ke dalam campur tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkati kami, agar kami boleh menjadi jemaat yang berkemenangan, keluarga yang berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Berkati kiranya kami semua yang ada di tempat ini. Dan kami akan akhiri, sebelum kami pulang kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Karena itu arahkanlah mata hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala, katakan amin. Ketika saudara mendengar bahwa hidup saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu di tahun ini, Tuhan tetap membuatnya berhasil. Kau tetap naik bukannya turun. Kau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai siang hari ini sampai Ia datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan kita yang sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you.